wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sinta Aurora Ramadansyah dari Universitas Al-Amin Perenduan Sumeneb Madura, Prodi IKT semester 2. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan sejarah retorika dan 3 unsur penting di dalamnya. Teman-teman, pernahkah kita bertanya, mengapa ada seseorang yang ketika berbicara mampu membuat banyak orang percaya, tergerak, dan bahkan mengikuti apa yang ia katakan? Tetapi, di sisi lain, ada juga orang yang berbicara panjang lebar, tetapi sulit dipahami dan tidak menarik perhatian. Hal tersebut terjadi karena adanya kemampuan retorika. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu retorika? Betul sekali, retorika adalah seni berbicara untuk menyampaikan gagasan, meyakinkan, dan memengaruhi orang lain menggunakan bahasa yang baik dan efektif. Retorika bukan hanya sekedar berbicara, tetapi bagaimana seseorang mampu menyusun kata-kata, mengatur emosi, membangun kepercayaan di hadapan pendengar. Jadi, retorika sangat sekali dibutuhkan dalam kehidupan. Perkembangan retorika dimulai pada era Yunani kuno sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, tepatnya di kota Athena. Pada masa itu, masyarakat Yunani sering melakukan debat dan diskusi di tempat umum, sehingga kemampuan berbicara menjadi hal yang sangat penting. Tokoh-tokoh terkenal pada masa ini adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates mengajarkan bahwa seseorang harus berpikir kritis sebelum berbicara, dan Plato membahas retorika dalam dunia filsafat dan menekankan bahwa retorika harus digunakan untuk mencari kebenaran, bukan sekedar untuk memengaruhi orang lain. Dan Aristoteles dikenal sebagai bapak retorika sebab beliau menyusun teori retorika secara sistematis dan efektif. Dalam pemikiran Aristoteles terdapat 3 unsur penting dalam berretorika, yaitu ethos, pathos, dan logos. Ketiga unsur ini menjadi dasar utama dalam berbicara yang efektif hingga saat ini. Unsur pertama adalah ethos, yaitu kredibilitas atau kepercayaan terhadap pembicara. Seorang pembicara harus terlihat jujur, sopan, berwawasan, dan memiliki sikap yang baik, agar pendengar percaya dengan apa yang ia sampaikan. Emosi pendengar. Dalam retorika, seorang pembicara harus mampu membuat pendengar merasa semangat, termotivasi, atau tergerak dalam suatu hal. Karena pada kenyataannya, manusia tidak hanya dipengaruhi oleh logika, tetapi juga dipengaruhi oleh perasaan. Unsur ketiga adalah logos, yaitu penggunaan logika, fakta, dan alasan yang masuk akal dalam berbicara. Dengan adanya logos, sebuah pendapat menjadi lebih kuat dan mudah diterima oleh orang lain. Setelah berkembang di era Yunani kuno, retorika kemudian berkembang di era Romawi kuno. Pada masa ini, retorika digunakan dalam bidang hukum, pemerintahan, dan pidato kenegaraan. Tokoh terkenal pada era ini adalah Cicero dan Quintilianus. Cicero terkenal dengan pidatonya yang kuat dan penuh pengaruh, sedangkan Quintilianus mengembangkan metode retorika secara teratur dan lebih sistematis. Namun, retorika juga mengalami kemunduran, yaitu pada era abad pertengahan. Pada masa ini, retorika lebih banyak digunakan dalam bidang keagamaan, seperti khotbah dan penyebaran ajaran keagamaan. Tokoh terkenal pada masa ini adalah Santo Agustinus, yang menggunakan retorika dalam penyebaran ajaran keagamaan secara efektif. Kemudian, retorika kembali berkembang pesat, yaitu pada era Renaissance, karena masyarakat tertarik kembali pada ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan pendidikan. Tokoh terkenal pada era ini adalah Erasmus, yang menekankan pentingnya bahasa dan kemampuan berbicara dalam pendidikan. Memasuki era modern, retorika berkembang melalui media massa, seperti radio, televisi, surat kabar, dan dunia politik. Tokoh terkenal pada era modern antara lain John F. Kennedy dan Soekarno, yang terkenal dengan pidatonya yang luar biasa dalam membangkitkan semangat masyarakat. Sedangkan di era digital saat ini, retorika berkembang melalui internet dan media sosial. Banyak orang yang menggunakan retorika dalam membuat video, podcast, presentasi, dan konten digital lainnya. Namun, pada era digital saat ini, kita juga harus berpikir kritis, karena tidak semua kata-kata dan informasi yang menarik mengandung kebenaran. Oleh karena itu, kemampuan retorika harus diimbangi dengan etika dan sikap kritis dalam menerima informasi. Teman-teman, kita sebagai generasi muda pada era digital saat ini tidak hanya dituntut untuk mampu berbicara dengan baik, tetapi juga harus bertanggung jawab pada informasi yang kita sebarkan. Karena pada akhirnya, kata-kata bukan hanya alat untuk komunikasi, tetapi juga memiliki kekuatan untuk memengaruhi cara berpikir dan tindakan manusia.
Sekian dari saya mengenai perkembangan sejarah retorika dan 3 unsur penting di dalamnya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Dan jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.